Wahai Nuh, aku termasuk orang yang bersahabat dengan pembunuhan yang dilakukan Qabil, yang menumpahkan darah orang yang berbahagia dan mati syahid dari anak Adam. Apakah menurutmu tobatku masih dapat diterima? Ucap iblis kepada Nabi Musa alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taubatnya keturunan iblis yang hidup di zaman Nabi Adam. Riwayat yang menceritakan tentang tobatnya keturunan iblis yang hidup zaman Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia juga kerap mencela cara dakwah para nabi terdahulu. Sayyidina Umar radhiyallahu an mengatakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat di Gunung Tihamah, tiba-tiba muncul salah seorang lelaki tua sambil memegang tongkat. Dia kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku Hammah bin Hayyim bin Lukais bin Iblis." "Engkau dan Iblis berjarak hanya 2 keturunan. Berapa lama waktu yang engkau lalui antara 2 jarak itu?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hammah menjawab, "Usia dunia ini sudah hampir punah kecuali tinggal sedikit lagi saja. Pada malam ketika Qabil membunuh Habil, aku masih kanak-kanak. Meskipun demikian, aku sudah diperbolehkan merusak makanan dan memutuskan hubungan perkauman." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alangkah buruknya perbuatan orang tua yang dikutuk dan anak muda yang diajarinya." Hammah pun menjawab, "Janganlah engkau sebutkan hal itu lagi, karena sesungguhnya aku sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala." Hammah juga mengatakan, "Aku pernah bersama Nabi Nuh alaihi salam di masjidnya dan bersama beberapa orang yang beriman dari kaumnya. Dan aku juga mencela cara beliau menyampaikan dakwah kepada kaumnya sehingga dia pun menangis, dan aku juga turut menangis. Aku juga termasuk orang yang menyesal atas perbuatan itu, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak termasuk orang-orang yang jahil." Lanjutnya, ia juga mengatakan kepada Nabi Nuh alaihi salam, "Wahai Nuh, aku termasuk orang yang bersahabat dengan pembunuhan yang dilakukan Qabil, yang menumpahkan darah orang yang berbahagia dan mati syahid dari anak Adam. Apakah menurutmu tobatku masih dapat diterima?" Nabi Nuh alaihi salam menjawab, "Wahai Hammah, berhasratlah terhadap kebaikan dan lakukanlah ia sebelum muncul penyesalan dan kerugian. Sesungguhnya aku telah membaca apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadaku, dan tidak ada seorang hamba pun yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Oleh karena itu, ambillah air wudu dan bersujudlah 2 kali atau sholat." Iblis tersebut terus melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Ketika ia bersujud, Nabi Nuh alaihi salam menyeru padanya, "Angkatlah kepalamu, karena sesungguhnya tobat bagimu sudah turun dari langit." Namun ia tak menghiraukannya dan senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga menceritakan pernah bersama Nabi Hud alaihi salam yang bersama mereka yang beriman kepadanya, seperti yang ia lakukan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ia juga mencela cara dakwah Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya sehingga dia pun menangis, dan iblis pun ikut menangis. Ia mengatakan sering bertemu Nabi Yakub alaihi salam dan Nabi Yusuf alaihi salam di tempat orang-orang awam yang buta huruf. Selain itu, ia bertemu Nabi Ilyas alaihi salam di lembah. Ia bertemu Nabi Musa alaihi salam dan beliau turut mengajarkan Taurat kepadanya. Nabi Musa alaihi salam berkata, "Jika engkau sempat bertemu Nabi Isa alaihi salam putra Maryam, sampaikan salamku kepadanya." Kemudian, ketika ia bertemu Nabi Isa alaihi salam, ia pun menyampaikan salam Nabi Musa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam berkata, "Jika engkau bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan salamku kepadanya."
Kemudian setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Hammam tentang perkataan Hammam bertemu para nabi pendahulu dan pesan ucapan salam dari Nabi Isa alaihissalam yang disampaikan oleh Hammam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terdiam, sejenak memandang ke arah yang jauh. Kemudian Rasulullah pun menangis dan berkata salam atas Nabi Isa alaihissalam selagi dunia masih ada. Dan salam atasmu wahai Hammam di atas amanah yang kau bawakan kepadaku. Hammam pun mengatakan, wahai Rasulullah, lakukanlah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam kepadaku, yakni beliau mengajarkan aku kitab Taurat. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun membacakannya surat Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir, Al-Mu'awwizatain atau Anas dan Al-Falaq serta surat Al-Ikhlas. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Hammam apa yang ia butuhkan. Namun, beliau Shallallahu alaihi wasallam menghentikan ceritanya sebelum Hammam menyampaikan keperluan-keperluannya. Sehingga Umar radhiyallahu an tidak tahu apakah iblis yang bertobat itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa Nabi dan para sahabat memiliki sebuah tugas yang sama, yaitu mengajak setiap umat untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari kisah ini juga mengajarkan kita bahwa setiap Nabi memiliki mukjizat yang sama, yakni mengetahui siapa yang akan menjadi Nabi setelah masa kenabian mereka. Seperti salam yang dititipkan kepada Hammam dari Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Isa alaihissalam, dan dari Nabi Isa alaihissalam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang beranak pinak, akan tetapi tidak hanya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beranak pinak, namun makhluk Allah lainnya yakni iblis ternyata juga beranak pinak. Iblis merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun iblis tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mengajak manusia untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tidak melakukan perintahnya. Penolakan iblis terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimulai pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, namun iblis justru menolak dan mengingkarinya. Oleh sebab itu, makhluk Allah yang selalu ingkar adalah iblis. Berikut adalah ayat Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. Ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka bersujudlah kecuali iblis. Ia enggan dan takabur. Ia termasuk golongan orang-orang yang ingkar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Adapun ayat lain yang mengatakan bahwa iblis merupakan makhluk yang takabur. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu menjadikan mereka dan turunan-turunan mereka sebagai pemimpin selain aku? Bahkan mereka itu adalah musuhmu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Iblis merupakan makhluk Allah yang berkebutuhan makan dan minum, sama halnya dengan manusia, sedangkan malaikat tidak makan minum atau bahkan berkembang biak. Hal ini membuktikan bahwa iblis merupakan golongan jin bukan malaikat. Walaupun dahulu sejak sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sejak menandang gelar tinggi sebagai imam para malaikat yang bernama Azazil, namun pada dasarnya iblis adalah golongan dari bangsa jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan api neraka, sedangkan malaikat merupakan ciptaan Allah yang dibuat dari cahaya. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah binti Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Rasulullah bersabda, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan pada kalian. Hadis riwayat Muslim. Syekh Badrullah bin Abdullah Ash-Shibli dalam kitabnya berjudul
Ajaib wa Garaib al-Jin mengatakan, aktivitas jin pada dasarnya serupa dengan manusia. Mereka makan, minum, tidur, dan beranak pinak. Kendati para ulama tidak satu pendapat ihwal apa jenis makanan mereka, ada yang mengatakan di antara makanan jin adalah segala hal yang tidak disembelih dengan asma Allah. Ada pula yang mengatakan menu favorit jin adalah tulang belulang. Berbeda dengan manusia dan tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW, bangsa jin makan dan minum menggunakan tangan kiri. Sementara kita, umat Islam diajarkan menggunakan tangan kanan untuk kedua aktivitas tersebut. Kesamaan tersebut bukan hanya soal kebutuhan biologis sehari-hari, tetapi soal aspek ritual. Pada dasarnya bangsa jin juga mendapat perintah yang sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti manusia. Mereka juga mendapatkan perintah dan larangan. Quran Surat Al-Jin 72 ayat 1-2. Penjelasan mereka makan dan minum juga terungkap dalam kitab Sab'ah Al-Kutub Al-Mufidah yang disusun oleh Sayyid Allamah Alwi bin Ahmad bin Abdurrahman As-Sakaf Al-Maki. Di dalam kitabnya ia mengatakan, jin, mereka makan minum, menikah dan melahirkan. Perkembangan jin dan manusia jika dibandingkan adalah 9:1. Hal ini sesuai dengan perkataan Abdullah Umar, sesungguhnya Allah membagikan manusia dan jin itu ke dalam 10 bagian. 9 bagian adalah jin dan 1 bagian adalah manusia. Tidak seorang pun manusia yang melahirkan seorang anak kecuali jin melahirkan 9 anak. Hadis riwayat Ibnu Abdibar, Ibnu Jarir, Hakim dan Ibnu Abi Hatim. Jika melihat perbandingannya, tentu saja jumlah mereka lebih banyak daripada manusia. Dalam penjelasan lain dijelaskan bahwa jin khususnya iblis berkembang biak dengan cara yang lain. Iblis menghasilkan keturunannya dengan cara bertelur. Hal itu sesuai dengan perkataan Ibnu Abbas. Ketika iblis diturunkan di bumi, dia menikahi dirinya sendiri dan membuahkan 4 telur yang terpisah. Di setiap sudut bumi diberi 1 telur. Jadi semua setan yang ada di penjuru bumi ini adalah dari telur-telur tersebut. Penjelasan terperinci mengenai cara iblis bertelur terdapat dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi. Sesungguhnya iblis memasukkan farjinya ke farji dirinya sendiri, kemudian mengeluarkan 5 telur. Ini adalah asal keturunan iblis. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan zakar pada paha kanannya iblis dan farji pada paha kirinya, dan iblis menikahkan paha kanan dan paha kiri. Maka keluarlah setiap hari 10 telur, dan dari setiap telur keluarlah 70 setan lelaki dan setan perempuan. Lantas di manakah iblis dan keturunannya berada? Untuk menampung keturunannya, iblis memilih lautan sebagai lokasi istananya. Mereka memilih lautan sebagai tempat istana karena lautan adalah daerah yang sangat luas. Pembuktian laut sebagai tempat istana iblis terdapat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan bahwa iblis mempunyai banyak tentara dan memilih lautan sebagai istana sehingga iblis ada di lautan. Telah Nabi SAW abadikan dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang kau lihat?" "Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular." Jawab Ibnu Syayyad, "Dia telah melihat singgasana iblis." Sabda Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad. Nah sobat, pastinya kita bertanya-tanya, lantas apa tugas Hamah sebelum bertemu para nabi terdahulu dan bertaubat? Hamah pernah mengatakan langsung kepada Rasulullah SAW bahwa malam ketika Kabil membunuh Habil, Hamah masih anak-anak. Meskipun demikian, dia sudah diperbolehkan merusak makanan dan memutuskan hubungan perkawinan. Dan inilah dulunya tugas Hamah bin Iblis yang diberikan oleh kakeknya, yakni Iblis laknatullah. Wallahu a'lam.